Selamat datang di Habis Nonton episode ke-90. Wuh, 90 ya. 10 lagi 100. Iya. Belajar berhitung. 80 juga 20 lagi 100. Oh iya, penting sekali ya. Dan hari ini kita akan membahas sebuah film yang Beneran sakit? enggak. Yang luar biasa. Yang masterpiece banget, yang keren banget menurut aku. Kamu juga ya. Dan yang akan kita bahas atau kita review pada episode 90 kali ini adalah film berjudul Forgotten. Forgotten sendiri adalah film tahun 2017 asal Korea Selatan. Ya, Korea Selatan jarang sekali mengecewakan ya. Tapi favorit kamu tentu saja Burning ya. Kamu nggak review itu, kamu mau gitu? Nantikan. Jadi Forgotten sendiri adalah film tahun 2017 asal Korea Selatan bergenre mystery thriller. Nah, jadi ada misteri, ada thrillernya, ada tegangnya, ada penasarannya ya. Disutradarai oleh Jang Hang Jun dan dibintangi oleh Kang Hanel, Kim Moo Yeol, Moon Sung Keun dan Na Yong Hee. Di sini yang paling terkenal Kang Hanel ya. Iya dong. Kenapa kamu suka sekali dengan Kang Hanel? Manis, ganteng, aktingnya bagus. Manis Bisa kan? bisa lucu, Kayak bisa saya. semua. Oh gitu, dia aktor yang Iya. multi ini. Iya. Dan Oke. kalau dia lagi di Multi level Running Man, marketing. dia lagi di Running Man wah lucu. Oh dia main Running Man juga, Enggak, maksudnya kok dia jadi bintang tamu. Oke, itulah. Kalau Kim Moo Yeol-nya terkenal nggak? Nggak tahu, aku yang lain nggak tahu. Oh, yang lain nggak tahu ya. Pokoknya yang terkenal Kang Hanel lah di sini ya. Ya, jadi Forgotten ini dalam bahasa Korea disebut Gyukuibam. Sekali lagi, Gyukuibam. Gyokui. Ya. Diproduseri oleh Park Jun Sik dan ditulis oleh Jang Hang Jun sendiri, sutradaranya. Bercerita tentang apa sih Forgotten itu? Menurut bahasa saya sendiri ya. Jadi seorang pemuda remaja diceritakan berusia 21 tahun itu bersama keluarganya yang terdiri dari bapak, ibu, dan seorang kakak itu pindah ke sebuah rumah baru. Lalu setelah pindah ke semua rumah baru itu tiba-tiba terjadi penculikan terhadap kakaknya. Setelah 19 hari kakaknya kembali, tapi seperti bukan kakaknya. Perilakunya, perangainya, bahkan dari fisiknya itu terjadi perubahan. Dan ternyata tidak berhenti sampai di situ. Yang berubah bukan kakaknya. Lama-lama bapaknya dan ibunya juga berasa aneh, berubah. Jadi cerita Forgotten berjalan mulai dari situ. Jadi Apa nunjuk-nunjuk? nunjuk-nunjuk ya kan, gimana tuh ya kan? Itu premis yang sangat menarik menurut aku soalnya ya kan. Bagaimana saudara lu hilang katakanlah tuh kembali, lalu dia terasa berubah, terasa bukan seperti dia, tapi bukan cuma berhenti sampai situ, menular ke bapak dan ibu lu. Jadi wow banget gitu kan. Dan by the way si Jang Hang Jun ini dapat ceritanya ini terinspirasi dari cerita temennya. Oh gitu. Jadi temannya itu punya sepupu yang mengalami kejadian seperti ini. Ya tentu tidak sampai selevel film ini ya maksudnya, tapi dia punya saudara katanya. Jadi si Jang Hang Jun punya temennya punya sepupunya punya saudara. Waduh, Kulik gitu. hilang, nggak dijelaskan diculik Balik-balik atau gimana, beda, hilang, gitu. balik-balik seperti pribadi yang sangat berbeda. Selain itu, si Jang Hang Jun ini juga terinspirasi dari sebuah dongeng ya, tapi gue nggak bisa sebutin dongengnya apa karena Ada dongeng hubungannya. itu sangat ikonik, punya cerita, dan ya kalau gue kasih tahu nanti lo bisa nebak filmnya kayak gimana gitu. Jadi setelah lo nonton lo boleh buka page Wikipedia-nya terus oh ternyata ada inspirasi dari suatu dongeng juga gitu. Lalu to the point ya. Sepertinya ini sudah jelas ya, kita sudah memuji-puji di awal, jadi layak ditonton atau enggak, layak langganan Netflix buat Forgotten apa enggak? 1, 2, 3, layak. Aku bilang sangat layak. Ya udah 1, 2, 3, sangat layak. Kenapa sangat layak menurut kamu? Langsung. Waduh, kan biasanya pasti kalian perhatiin kalau kalian abis nonton sering banget kita bilang plot twist. Nah, plot Ini plot twistnya lapis. Ya.
dan plot twistnya nggak murahan, Iya. nggak kacangan. Jadi ya positifnya itu cerita yang wah komplit sih menurut aku ya. Menurut kamu gimana kok ceritanya? Komplit banget, alasannya ada, maksudnya motif kenapa begitu. Terus ini walaupun ya kan kita awal-awal nonton, aduh ini awas nih kalau ceritanya jelek, awas nih kalau begini gitu. Walaupun kita belum tahu tokoh utamanya yang mana, ya kan ya kita sempet bingung kan, yang mana nih, kan memang di sinopsisnya kan ada yang diculik gitu. Betul betul. Ntar yang diculik yang mana kita nggak tahu, tapi kan kita udah tahu, oh pasti yang ini tokoh utamanya gitu loh. Belum tahu dia baik atau buruk, belum tahu dia ada masalah apa atau justru dia masalahnya, tapi kita tetap root for him gitu loh. Iya. Jadi karena kita waktu menonton kan mentah, kita belum baca apa-apa, kita cuma lihat sinopsis sedikit, oh ada yang diculik lah gitu kan. Jadi kita belum tahu nih si kakak apa si ade diculik, si protagonis utamanya si kakak atau ade gitu. Cuman buat yang nggak mau, ini ada sedikit spoiler gitu ya, boleh di skip nih 30 detik set gitu ya. Jadi di awal kita merasa ini agak mirip dengan A Tale of Two Sisters. Nah jadi kita udah ngerasa nih awas aja nih kalau sampai kayak A Tale of Two Sisters ini. Tale of Two Brothers. Iya, awas aja nih. Ternyata enggak, sama sekali enggak kayak gitu. Jadi kalau dari segi cerita menurut gue Forgotten ini komplit banget. Premisnya oke. Tengahnya penyampaiannya oke. Kesimpulannya, konklusinya juga memuaskan. Plot twistnya nggak gampangan, endingnya nggak murahan, nggak mudah gitu. Dan juga di dalamnya itu ada pesan moral ya kan, ada kritik sosial. Pokoknya harus ditonton sih. Kalau cuman sekadar layak langganan Netflix, langganan Netflix aja buat nonton ini doang nggak apa-apa menurut gue ya. Sambil nonton ini aja kita menyebutkan beberapa nama film-film yang bagus yang kita bandingkan sama dia gitu. Kita bahkan sampai ngomong kayak ini ada di level Parasite gitu ya. Lo tahu sendiri kan betapa gue suka Parasite. Kamu gimana sama Parasite? Suka banget ya. Dan aku jadi lebih suka ini daripada Parasite. Iya, maksudnya Parasite juga udah menang sana sini gitu kan. Kalau ya udah terakui banget lah gitu. Kalau seandainya kita kan subjektif gitu ya. Apalagi positifnya? Actingnya bagus. Actingnya dari si Kang Hanel sama Kim Muyol ini oke menurut gua. Mereka kan tektokan paling banyak ya. Sebagai kakak beradik itu. Gimana ya? Inosen. Aduh kalau gua ngomong takut spoiler, cuman ya inosennya, sakitnya dapet, kekesalan, marahnya di sini ada juga dapet. Pokoknya actingnya sangat-sangat mengena sih. Ya memang nggak sampai level yang nangis gitu karena ini kan bukan drama ya, tapi thriller, tapi ya actingnya meyakinkan. Bikin sampai kita root for him gitu. Iya benar. Jadi ceritanya, actingnya berjalan dengan oke. Apalagi ya positifnya? Ya kalau dari segi sinematografi gitu-gitu nggak gimana sih. Emang ini adalah contoh film yang cerita banget. Story base banget lah gitu, story heavy, weightnya di story banget gitu. Ada lagi yang positif? Apa ya jadi papa mamanya juga oke, jadi ya porsinya. Supportingnya juga oke ya, nggak cuman si dua utama yang. Apalagi ya karena semuanya oke tadi kan udah kita sebut. Negatifnya? Sudah pasti negatifnya sama sih kita nih. Iya. Negatifnya agak menonjol tapi tidak sampai terlalu mengganggu experience lo nonton sih. Yaitu adalah casting. Jadi di sini Kang Hanel jadi adik, Kim Muyol jadi kakak. Ya di situ oke. Tapi nanti seiring berjalannya cerita lo akan ngerasa ya gitu. Di situ ternyata ada casting yang agak kurang ya. Tapi susah juga sih. Ya bisa. Ya karena castingnya dia harus ini ya. Jadi iya, bingung sih. Ya nanti kalian akan ya, tahu sih nonton lah ya. gitu. Kita agak sulit menyampaikannya tanpa men-spoiler gitu. Jadi sampai intinya pokoknya kita bilang, oh ini karena Kim Muyol jelek gitu.
No offense Kimuyol. Mobil. Karena Kang Hanelnya yang ganteng ya, jadi kebanting gitu ya. Jadi kita sampai merasa ada korelasi jelek dengan tua gitu. Ya pokoknya gitulah. Nah, itu lo nonton nanti lo akan merasa castingnya bukan jelek tapi bisa lebih baik. Ya kayak gitu. Lalu untuk langsung ke nilai deh. Iya. Tanpa basa-basi karena udah recommended banget untuk lo tonton. Forgotten. Kamu kasih nilai berapa? 95. Yes, saya juga memberikan nilai 95 dari 100 untuk Forgotten. Yang mana itu di level yang sama dengan Parasite. Ada di Netflix ya. Yes, bisa langganan Netflix untuk nonton Forgotten. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi. Share juga ke teman-teman yang suka film misteri, thriller, atau film Korea. Dan nonton iklannya ya, biar kita bisa review terus. Itu aja, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao. Dadah. Nah dari situ sama juga dia terinspirasi dari sebuah